Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan Meet pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, rasanya senyumnya masih pada lemes semua. Ketika Pak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi luar biasa. Bisa? Siap, bisa. Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan karena telah bergabung dalam Meet kita pada pagi hari ini. Nah, setiap kegiatan alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga setiap hal yang kita lakukan itu berguna minimal bagi diri kita masing-masing dan tentunya juga untuk kelompok kita hari ini. Nah, untuk itu siapa yang bisa bantu Pak untuk bikin doa? Siap saya, Pak. Baik, untuk ini silakan dipimpin teman-temannya untuk melaksanakan doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih buat ini telah memimpin teman-temannya dan kelompok kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Walaupun kegiatan ini kita rancang secara online melalui Google Meet, untuk absensi kita tetap jalan ya. Sebentar Pak kirim link absensi di kolom komentar. Silakan dilihat dulu. Oke, terima kasih. Sambil mengisi absensi, Pak mohon izin kepada kalian bahwa kegiatan pada pagi hari ini Pak akan rekam, nanti kita akan gunakan sebagai referensi dalam berkegiatan dan materi-materi yang kita sampaikan nanti kita bisa putar lagi demi kebaikan bersama dan demi pemahaman yang lebih mendalam untuk kita semua. Apakah boleh Bapak rekam kegiatan ini? Siap, boleh Pak. Siap, boleh Pak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Nah, untuk topik dari layanan bimbingan kelompok yang kita akan laksanakan, sebelumnya Bapak sendiri sebagai pimpinan kelompok pada pagi hari ini, dan tentunya kalian juga sebagai anggota kelompok kita pada pagi hari ini akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik belajar cara belajar. Nah, tentunya topik ini sedikit asing kita terdengar karena selama ini biasanya ketika kita belajar itu hal yang kita pelajari adalah teknik untuk belajar. Tapi untuk kali ini kita mencoba mundur selangkah untuk maju 3 langkah lebih ke depan. Tentunya kita pelajari dulu cara belajar kita. Setelah mengenali cara belajar kita, baru kita aplikasikan hal tersebut dan untuk mendapat hasil yang lebih optimal dalam proses pembelajaran. Mengingat waktu yang kita miliki sangat terbatas, yaitu sekitar 45 menit, untuk efektif dan efisiennya kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita menetapkan kontrak layanan agar hal-hal yang di luar dugaan tidak mengganggu proses layanan bimbingan kelompok kita. Tentunya ada yang bisa bantu Pak untuk menyampaikan kontrak layanan. Ada yang sudah raise hand, dipersilakan untuk Mahayasa. Baik Pak, atas kesempatannya dari saya, silakan raise hand jika ingin bertanya atau berargumen. Oke, terima kasih sekali lagi dari Mahayasa. Pak akan tampung dulu kontrak layanan yang disampaikan. Ada teman lain yang bisa menyampaikan. Oke, ada Yuni. Dipersilakan untuk ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, silakan teman-teman on kamera selama proses bimbingan berlangsung. Terima kasih.
Oke, terima kasih sekali lagi dari Uni, Pak simpan dulu untuk kontrak yang disampaikan, yaitu on kamera selama proses bimbingan berlangsung. Nah, selanjutnya ada yang bisa menambahkan lagi mengenai kontrak layanan kita? Oke, ada Dita. Silakan Dita. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, silahkan mute atau unmute speaker jika diperlukan selama bimbingan berlangsung. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Dita. Mungkin bisa Pak rangkum dulu ke semua kontrak yang disampaikan. Yang pertama dari Mahayasa itu adalah raise hand ketika ingin bertanya dan berpendapat. Terus dari Yuni on kamera selama proses dari bimbingan kelompok ini berlangsung. Terus dari Dita adalah mute dan unmute speaker. Oke, apakah bisa kita sepakati sebagai kesepakatan kelompok dulu? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi karena kesepakatan sudah kita tetapkan. Semoga layanan ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif dan efisien tentunya sebagai tujuan kita. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri, nanti juga disambung dengan anak-anak yang lain. Silakan sebutkan nama dan juga hobi. Oke, kita mulai dari Bapak. Nama Bapak Samade Eka Dana, di sini sebagai pemimpin kelompok, dan hobi Bapak yaitu tanaman bonsai. Untuk yang lain, dipersilakan. Oke, silakan Winnie. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Uni Sriantini dan hobi saya yaitu bernyanyi dan berolahraga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Sangyumade Amelia Maharani. Hobi saya menonton film dan membaca. Oke, terima kasih Amel. Untuk selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Yuni Kusumayanti. Hobi saya adalah menggambar. Terima kasih. Oke, terima kasih Yuni. Selanjutnya. Oke, ada Mahayasa. Perkenalkan, nama saya Pudisidi Mahayasa. Hobi saya bermain catur. Oke, terima kasih Mahayasa. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sai Pututasari. Hobi saya membuat cerita, juga mendengarkan musik. Oke, terima kasih untuk Eta. Kita selanjutnya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Niputu Dita Yuniantari. Hobi saya jogging dan bermain bulu tangkis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ikomang Rafael Karisto Yusuf. Saya memiliki hobi bermain musik dan berolahraga. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafael. Oke, selanjutnya. Oke, silakan untuk yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Maggie Putra. Hobi saya bermain sepak bola. Oke, terima kasih Kuta untuk sebagai anggota terakhir. Nah, kita sudah melewati proses perkenalan diri, tentunya dengan semakin kenal di antara kita membuat keakraban kelompok ini menjadi lebih hangat, dan mudah-mudahan tujuan dari bimbingan kelompok yang kita laksanakan hari ini mencapai tujuan terbaik minimal buat diri kita masing-masing. Nah, dalam proses bimbingan kelompok yang akan kita selenggarakan hari ini, tentunya ada proses yang akan kita lalui, dan tadi kita sudah melalui proses salam, doa, absensi. Nah, nanti akan kita lanjutkan agenda dari proses bimbingan ini, yaitu penyampaian PowerPoint. Nanti Pak akan menyampaikan materi kita melalui PowerPoint. Setelah itu, jika ada argumen ataupun pertanyaan dari PowerPoint, dipersilakan untuk raise hand untuk mengajukan pernyataan atau argumen yang dimiliki. Kita juga akan menyaksikan video. Nanti Pak akan putarkan sebuah video buat kalian. Silakan disimak video itu. Nah, setelah video kita lihat, nanti jika ada kendala, jika ada permasalahan ataupun hal-hal yang kurang dipahami, silakan juga diajukan pertanyaannya. Nanti kita akan gunakan poin-poin yang ditanyakan atau argumen-argumen yang terkait dengan video dan PowerPoint itu sebagai permasalahan yang akan kita bahas
dalam bimbingan kelompok ini. Nah, bisa dipahami sampai di sana? Siap, bisa. Siap, Pak. Siap, bisa, Pak. Nah, ketika kita sudah melaksanakan diskusi, nanti Pak Pingin juga salah satu di antara kita semua untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan bersama, dan mudah-mudahan hal tersebut bisa membuat kita lebih baik setelah kegiatan ini berjalan. Selanjutnya Pak akan menjelaskan tentang asas-asas dari bimbingan kelompok di sini. Di sini ada 4 asas yang perlu kita pahami dan ditekankan dalam proses bimbingan kelompok. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Yang ketiga asas kesukarelaan. Dan yang keempat adalah asas kenormatifan. Nah, penjelasan dari asas itu seperti ini. Asas kerahasiaan. Kita harus menjaga rahasia apapun hasil dari bimbingan kelompok di sini. Kita cukup menjadi konsumsi kita bersama yang ada dalam kelompok ini. Jangan sampai kita bicarakan di luar dari konteks kelompok kita. Nah, seperti itu. Terus ada asas keterbukaan. Hal-hal apa yang kita rasakan bersama harus disampaikan dengan terbuka dalam kelompok ini, baik hal-hal yang kurang dipahami, baik pendapat ataupun argumen yang mau disampaikan, silakan disampaikan secara terbuka, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi ataupun masukan bagi kelompok kita bersama untuk saat ini. Terus asas kesukarelaan. Kita pastikan dulu masing-masing di antara kita dengan secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mudah-mudahan dengan rasa sukarela itu akan menghasilkan manfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah asas kenormatifan. Nah, kita juga harus tetap menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk memastikan kelompok kita di sini tetap mengikuti kaidah-kaidah kenormatifan. Nah, sampai di sana bisa dipahami mengenai asas-asas dalam bimbingan kelompok yang akan kita terapkan. Siap, bisa. Siap, sudah. Sudah. Siap, bisa, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan untuk kalian semua. Nah, rasanya sudah mulai tegang, padahal kita belum memulai kegiatan. Untuk itu kita ice breaking dulu. Siapa yang bisa bantu Pak menjadi mediator dalam ice breaking ini? Bisa. Oke, ada Sang Yueta untuk menjadi mediator. Oke, sebelumnya Pak sampaikan dulu tentang bagaimana alur dari ice breaking yang akan kita laksanakan pada kelompok kita ini. Nah, gini, Pak bakalan mengirimkan kata kepada Sang Yueta melalui WA. Nanti Pak kirim chat personal ke Sang Yueta. Nanti tugas dari Eta adalah menerjemahkan kata-kata yang Pak kirim itu melalui bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Silakan disampaikan dengan bahasa tubuh, dan tugas dari anggota yang lain adalah berfokus pada apa yang diperagakan oleh Eta, dan silakan jika sudah dipahami atau tahu jawabannya untuk raise hand dan silakan menjawab. Oke, jelas dulu? Siap, Oke, jelas. Siap, jelas, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah jelas. Oke, Pak bakalan kirim ke Eta dulu ya. Oke, udah nyampe Eta? Oke, siap. Terima kasih untuk Eta kalau sudah sampai pesan dari Bapak. Untuk teman-teman yang lain, permainan akan kita mulai. Silakan fokus sama Eta dan silakan dijawab jika sudah paham. Oke, untuk Eta silakan dimulai. Oke.
Oke, ada yang sudah bisa memahami? Oke, ada Winnie. Menurut saya jawabannya itu kita semua bahagia. Oke, bagaimana itu? Oke, terima kasih tepuk tangan Winnie. Ya, benar, Pak. Oke, bagus sekali. Kita harus bahagia, harus tersenyum dalam menjalani aktivitas. Tidak terlepas dari proses bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan. Oke, terima kasih banyak untuk Eta sudah menjadi mediator dalam ice breaking kali ini. Dan terima kasih juga yang sudah tepat untuk menjawab dari bahasa tubuh Eta. Nah, selanjutnya, sebelum memulai kegiatan ini, izinkan dulu Pak menyampaikan beberapa hal terkait materi yang akan disampaikan. Kita akan membahas cara belajar. Tapi sebelumnya, apakah kita paham terlebih dahulu tentang apa itu belajar? Oke, ada Eta, ada Yuni. Nah, untuk kesempatan Pak berikan kepada Yuni terlebih dahulu. Yuni, silakan. Jika Yuni paham apa itu belajar, silakan diberikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, belajar itu adalah kegiatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Yuni tentang belajar. Apa itu belajar adalah kegiatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, dalam prosesnya semua orang juga belajar, tidak terlepas dari mereka individu maupun kelompok, mereka semua belajar. Tapi kenapa kemampuan mereka berbeda-beda? Nah, dalam artian seperti ini, ketika semua orang belajar, tidak terlepas mereka sebagai individu ataupun sebagai kelompok, tapi apa sih yang menyebabkan kemampuan mereka berbeda? Nah, tentunya ini yang menjadi pertanyaan yang besar dalam pikiran kita masing-masing, bukan? Oke, apakah sudah bisa terlihat? Siap, sudah. Siap sudah. Sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Nah, pagi hari ini kita akan membedah ataupun kita akan membahas tentang cara belajar. Nah, cara belajar di era sekarang itu adalah skill terpenting manusia zaman now. Kenapa bisa dikatakan ini adalah skill terpenting zaman now? Ketika kita belajar konvensional, tatap muka seperti biasa, kita terbiasa dengan pola guru menjadi mediator penyampaian ilmu. Ketika guru berceramah di depan kelas, kita menyimak sebagai seorang siswa, itu adalah cara konvensional yang kita lakukan terdahulu. Nah, ketika kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini, kita harus dituntut belajar online. Kita belajar dari rumah, terus semua proses, semua cara pembelajaran itu menjadi berbeda. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ini. Kita akan belajar cara belajar. Nah, tujuan dari bimbingan kali ini, tujuan umumnya adalah peserta didik mampu memahami cara belajar dengan baik. Nanti diharapkan kalian semua bisa memahami bagaimana sih cara belajar dengan baik itu. Tujuan khususnya adalah peserta didik mampu menganalisis cara belajar dengan baik. Nah, untuk kalian semua, kita harapkan bersama-sama di sini, di kelompok kita ini, secara bersama-sama menganalisis. Nah, bagaimana sih cara belajar saya? Apakah sudah baik selama ini? Apakah hasilnya belum memuaskan? Terus jika belum, bagaimana caranya agar membuat cara belajar kita lebih baik? Nah, itu tujuan pertama kita. Terus tujuan kedua kita adalah peserta didik mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar dengan baik. Nah, kita setelah menganalisis, kita mencari dan mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi cara belajar dengan baik. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membangun strategi untuk meningkatkan cara belajar yang baik. Nah, pertama kita analisis dulu. Setelah kita analisis,
kita klasifikasikan faktor-faktornya, mana yang mempengaruhi cara belajar. Terus setelah itu kita ketahui, kita akan membangun strategi untuk meningkatkan cara belajar dengan baik. Sampai di sana, apakah bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Siap, bisa. Ya, bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, bagaimana sih cara belajar yang efektif agar betah belajar dan paham banyak hal? Nah, itu menjadi masalah buat kita. Tidak hanya kita sebagai individu, kita sebagai kelompok juga mengalami hal yang sama. Nah, jika kita ketemu masalah belajar, cara mengatasinya, ya mesti belajar juga. Kita harus belajar cara mengatasi. Ketika permasalahan itu ada di cara belajarnya, kita harus belajar cara belajarnya. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, motto di era saat ini adalah fail first, learn first, dan improve first. Yaitu, kamu boleh salah dan gagal, tapi harus segera belajar dengan cepat. Kita boleh salah dan gagal, tapi kita harus segera belajar dengan cepat. Ketika kita tidak melakukan apapun, mungkin kita tidak salah, mungkin kita tidak akan pernah gagal, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Skill terpenting manusia zaman now, seperti yang kita sampaikan tadi, adalah kemampuan untuk belajar dengan optimal. Bagaimana sih? Kita selama ini memang sudah belajar, tapi apakah sudah optimal? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah cara kita sudah tepat? Apakah teknik kita sudah tepat? Jangan sampai selama ini kita sekedar belajar, sekedar tahu. Nah, seperti tadi, apa itu belajar? Belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, sampai di sana apakah bisa dipahami terlebih dahulu? Siap, bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Sudah bisa dipahami. Nah, adakah hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin memberikan pendapat dan argumennya? Untuk waktu, dipersilakan. Oke, ada Winnie. Siap, izin bertanya, apakah belajar hanya suatu tentang ilmu pengetahuan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Winnie. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah belajar hanya tentang ilmu pengetahuan? Seperti itu. Kalau di sekolah kita akrab dengan kalimat akademik dan non-akademik. Kalau akademik itu tentang ilmu pengetahuan yang kita pelajari melalui mata pelajaran. Kalau non-akademik adalah kegiatan-kegiatan di luar dari mata pelajaran. Dalam proses akademik dan non-akademik tentunya ada proses pembelajaran yang kita dapat di sana. Belajar itu tidak harus tentang eksak, tidak harus tentang ilmu pengetahuan, tapi cara keterampilan untuk hidup pun kita harus belajar. Untuk bisa mandiri pun kita harus belajar. Jadi pembelajaran itu adalah proses menyeluruh interaksi kita dengan lingkungan. Melalui pengalaman itulah kita bisa belajar. Nah, apakah sampai di sana jelas ini? Siap, jelas, Pak. Mari kita analisis dulu secara bersama-sama. Ketika semua orang belajar, setiap individu belajar, tapi kemampuan mereka berbeda-beda atau asal dari proses pembelajaran mereka berbeda-beda. Mari kita analisis secara bersama-sama penyebab tidak efektifnya sebuah pembelajaran. Cukup kalian tuliskan 3 kata di Jamboard. Sebentar Pak, kirim linknya dulu. Oke, Pak kirim di kolom komentar, nanti silakan dikerjakan. Apakah sudah tampil? Sudah bisa dikerjakan? Oke, kita lihat dulu ya hasil pekerjaan atau hasil analisis kalian mengenai kenapa sih atau apa penyebab pembelajaran menjadi tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang optimal dalam hasil belajar dari individu ataupun kelompok. Oke, Pak, coba tayangkan ya. Oke, sudah terlihat dari hasil pekerjaan
kalian atau hasil analisis yang kalian lakukan. Terus dari Yuni ada percaya diri, ada semangat, terus ada support juga. Terus dari Amelia ada minat, ada kemampuan, ada lingkungan. Dari hasil analisis yang kita lakukan secara bersama-sama tentang penyebab pembelajaran itu menjadi tidak efektif, setelah kalian menyampaikan masing-masing 3 kata yang mewakili dari penyebab itu, bisa Bapak simpulkan 3 kata itu menjadi pertama pasif, pembelajaran yang pasif, seperti hanya mendengar ceramah dari guru, tidak mau beraktivitas lebih untuk mencari pemahaman yang lebih, itu akan menyebabkan pembelajaran menjadi kurang optimal. Terus yang kedua adalah kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar dari setiap orang itu berbeda-beda, yang akan mengakibatkan juga hasil dari belajar mereka menjadi berbeda-beda. Terus yang ketiga adalah motivasi. Apa sih tujuan mereka untuk belajar? Apakah hanya sekedar paham materi? Apakah hanya untuk ulangan atau kuis? Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas untuk saat ini, kita lihat video dulu. Nanti silakan disimak videonya. Jika ada pertanyaan ataupun argumen yang ingin disampaikan dari video itu, kita akan diskusikan bersama-sama. Siap? Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Oke, Mbak izin share screen untuk video ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk videonya? Siap, sudah. Siap, sudah. Siap, Pak. Siap, sudah. Gimana sih cara belajar yang efektif? Gimana supaya kita betah belajar biar bisa paham banyak hal? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ketemu masalah-masalah yang pengen kita selesaikan. Ada masalah, belum tahu cara nyelesainnya, ya mesti belajar. Dan di era ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat, kemampuan untuk belajar menjadi semakin penting. Gak cuma buat manusia secara pribadi, tapi juga secara berkelompok. Manusia dan organisasi kayak perusahaan, universitas, dan lembaga lain itu akan tertinggal kalau nggak bisa belajar dengan optimal dan cepat. Sebaliknya mereka yang bisa belajar dengan cepat akan menjadi unggul. Eric Ries, pencetus Lean Startup, mengatakan bahwa the only way to win is to learn faster than anyone else. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan belajar lebih cepat dari orang lain. Apapun pekerjaan kamu, mau kamu pelajar, pekerja, pengusaha, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, di zaman ini kamu harus terus belajar. Moto di era ini adalah fail fast, learn fast, improve fast. Kamu boleh salah dan gagal, tapi harus segera belajar dengan cepat, supaya bisa segera jadi lebih baik. Nah, selama ini kamu mungkin frustrasi dan ingin menyerah ketika belajar. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena cara belajar kamu yang salah. Tapi jangan khawatir, karena sekarang waktunya kamu meraih skill terpenting manusia zaman now, yaitu kemampuan untuk belajar dengan optimal. Dan di season 1 ini kita akan mendefinisikan kembali, apa itu belajar? Pekerjaan-pekerjaan yang paling tahan ancaman komputer sejauh ini adalah pekerjaan yang membutuhkan 2 hal. Kecerdasan kreatif dan kecerdasan sosial. Kalau kamu kreatif dan cerdas sosial, artinya kamu sulit untuk digantikan oleh mesin. Tapi kecerdasan buatan pun terus berkembang. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih butuh keterampilan dan kreativitas khusus, ada yang namanya algoritma machine learning. Sebuah prosedur supaya mesin-mesin itu bisa belajar dari data yang ada dan juga kesalahan yang dia perbuat. Dan ilmuwan-ilmuwan terus bereksperimen di mana supaya kecerdasan buatan ini bisa belajar lebih cepat. Istilahnya adalah meta learning. Meta itu maknanya adalah sesuatu tentang sesuatu itu sendiri. Kalau kamu pernah dengar istilah metadata, itu artinya adalah data tentang data. Kalau kamu punya file ganteng-ganteng serigala.mp4, file ini adalah data yang berisi sebuah film. Kalau kamu klik info detailnya, bakalan muncul data lain tentang data ini sendiri. Ukurannya berapa, durasinya berapa menit, kapan dibuatnya, dan inilah yang disebut metadata. Nah, kembali ke meta learning. Jadi meta learning adalah belajar tentang belajar itu sendiri.
Meta learning mengembalikan proses belajar menjadi dalam kendali kamu dengan kesadaran penuh. Kalau kamu ngerasa cara belajar kamu nggak efektif, kamu bisa nyoba teknik lain, kebiasaan lain. Kalau teknik lain atau kebiasaan lain A itu lebih bagus, bikin kamu lebih paham, ya kamu ganti ke cara A. Nanti nemuin cara B yang lebih bagus, ya pindah ke cara B. Karena memang belajar itu seperti itu. Kalau cuma belajar aja, semua orang juga belajar kan. Tapi kenapa nilai dan pemahaman orang beda-beda? Karena efisiensi belajarnya beda-beda. Psikolog Herbert Jergy pernah berkata, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Yang buta huruf di abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa baca tulis, tapi mereka yang tidak bisa belajar meninggalkan, dan belajar kembali. Ya, segitu pentingnya meta learning itu. Nah, meta learning ini adalah tema besar dalam seri Learning How to Learn with Kata, yaitu tentang cara belajar supaya belajar kamu bisa optimal, supaya perubahan seperti apapun yang terjadi di masa depan, kamu tetap bisa nyesuaiin diri dan berkarya maksimal. Jadi, apa yang bikin proses pembelajaran itu nggak efektif? Menurut Dr. Stephen Carroll dari Santa Clara University, ada 3 penyebab yang jelas. Pertama, pembelajaran pasif. Pelajar cuma dengerin aja dari instruktur atau gurunya, terus udah deh, nggak dicek pelajarnya ngerti apa enggak. Kedua, kebiasaan belajar. Kita kebiasaan maunya disuapin aja, nggak bisa belajar mandiri. Kalau gurunya nggak ngasih tahu, nggak mau nyari tahu sendiri. Ditambah lagi, kalau belajar juga cuma hafalan doang, cuma sampai lower order thinking skill. Ketiga, motivasi. Biasanya lama-lama karena rasanya belajar udah susah payah nih, tapi nilainya jelek-jelek aja, akhirnya makin malas dan makin nggak pede deh dalam belajar. Oh iya, tadi kita nyinggung dikit soal lower order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, semakin tinggi kemampuan berpikir kamu, memang semakin bikin panas otak pas belajar. Tapi manfaatnya bisa buat jangka panjang di kehidupan kamu dan bisa diterapin untuk hal-hal lain. Misalnya, kalau kamu belajar kimia dan sekedar ngapal-ngapalin struktur hidrokarbon, suatu saat kamu akan lupa. Tapi kalau kamu belajar kenapa nama strukturnya kayak gitu, apa aturan dan pola pikir di baliknya, itu bakalan merubah cara kamu berpikir dan menyelesaikan masalah. Jadi, higher order thinking skills inilah yang akan tersisa di otak kamu jauh setelah kamu lulus sekolah dan lupa semua pelajaran. Nah, tapi menurut profesor yang sering menyuarakan tentang pentingnya meta learning di forum-forum pengajaran di Amerika Serikat ini, akar permasalahan kenapa belajar nggak efektif, itu adalah karena siswa tidak diajari cara belajar yang efektif itu sendiri. Menurutnya dengan memakai 15-45 menit per minggu untuk ngajarin gimana cara belajar yang efektif, itu bisa ningkatin prestasi di kelas sebesar 10-20%. Ini seperti mundur selangkah supaya kamu bisa maju 3 langkah. Misalnya, seminggu kamu punya 4 jam untuk belajar ekonomi. Kalau 4 jam itu langsung dipakai buat belajar materi, nilai kamu cuma 70. Tapi kalau 45 menit kamu pakai buat belajar cara belajar yang efektif, biarpun nantinya kamu cuma belajar materi selama 3 jam 15 menit, nilai kamu jadi 84. Sama aja kayak motong-motong bawang nih. Kalau pisaunya tajam, kan lebih cepat motongnya daripada pakai pisau tumpul. Jadi, tajamin dulu pisaunya. Dan inilah yang sebenarnya sedang jadi perhatian di dunia pendidikan internasional. Bagaimana membuat pelajaran, fokusnya bukan ke gimana guru mengajar, tapi gimana siswa bisa belajar. Karena sebenarnya kan yang namanya belajar itu prosesnya terjadi di alam pikiran masing-masing siswa. Gurunya nerangin A, si Budi mikirnya B, si Wati mikirnya C, beda-beda. Alfikon, seorang penulis, mengatakan bahwa what matters is not what we teach, it's what they learn. And the probability of real learning is far higher when the students have a lot to say about both content and process. Yang penting bukanlah apa yang kita ajarkan, tapi apa yang mereka pelajari. Dan kemungkinan terjadinya pembelajaran yang benar akan lebih tinggi jika siswa punya pilihan tentang apa yang dipelajari dan proses mempelajarinya. Fokus ke learning inilah yang katanya bisa jadi solusi buat Indonesia yang tertinggal 128 tahun dari negara maju. Jadi, yang penting adalah setiap murid harus bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Nah, kayak gimana sih yang dimaksud bertanggung jawab sama proses belajar itu? Proses belajar yang efektif itu bisa digambarkan dengan siklus.
Do, review, learn, apply. Pertama, kamu melakukan sebuah aktivitas. Entah itu nonton video, baca-baca buku, dengerin guru nerangin, atau ngerjain soal. Kedua, harus ada proses review untuk ngecek seberapa tepat pemahaman kamu, seberapa benar soal yang kamu kerjakan. Dan biasanya ini dilakukan lewat dialog atau tugas bersama guru. Ketiga, harus ada proses refleksi untuk memaknai, untuk tahu kamu salahnya di mana dan bagaimana cara untuk memperbaiki pemahaman kamu. Keempat, kamu harus tahu cara nerapin pemahaman baru yang udah dikoreksi ini. Kalau kemarin salah, hari ini coba lagi ngerjain soal yang sama dengan cara yang benar. Dan hasil dari 4 proses ini akan kamu pakai lagi untuk aktivitas belajar kamu selanjutnya, untuk materi-materi berikutnya. Ini adalah siklus belajar yang efektif. Caranya bisa macam-macam, aktivitasnya macam-macam. Nah, dalam prinsip meta learning, kamu melakukan siklus ini untuk proses belajar kamu sendiri, mempelajari cara belajar kamu sendiri. Kamu harus siap bereksperimen dengan berbagai cara dan kebiasaan belajar, melakukan review atau meninjau seberapa ampuh, terus belajar lagi cara belajar yang lebih manjur, dan akhirnya kamu terapin. Dan ini semua jadi tanggung jawab kamu sendiri, bukan tanggung jawab guru kamu untuk bisa ngasih tahu gimana cara belajar yang paling cocok buat masing-masing siswa. Harus kamu sendiri yang ngetek dan ngerasain mana yang paling cocok sama kepribadian kamu. Jadi di era teknologi udah bukan zamannya kamu cuma bergantung sama pembelajaran di kelas doang. Nah, tentunya untuk bisa menerapkan meta learning ini, kamu perlu punya teori dulu. Seperti apa sih kebiasaan atau aktivitas belajar yang optimal supaya kamu bisa unlearn atau belajar meninggalkan pemahaman yang salah seputar belajar. Jadi bisa relearn atau mempelajari kembali bagaimana seharusnya kamu belajar. Nah, tadi kita sudah menyaksikan secara bersama-sama video yang terkait dengan materi bimbingan kelompok saat ini. Nah, ada yang bisa memberikan pendapat, argumen ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan. Untuk waktu dipersilakan. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, ada Eta yang sudah raise hand. Dipersilakan untuk Eta. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi di sini tentang video yang tadi ditayangkan, saya masih sedikit agak bingung karena dari tadi dibahas soal belajar yang cepat, belajar yang efektif, dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita mengetahui cara belajar yang cocok untuk diri kita sendiri dengan cara yang efektif seperti itu, Pak. Maksudnya dengan sekali mencoba kita tahu apa cara belajar yang kita senangi tanpa mencoba seluruh cara belajar yang ada seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Eta tentang bagaimana sih cara kita mengetahui dengan efektif cara belajar kita supaya tidak mencoba seluruh cara belajar dan bisa menghasilkan hasil belajar yang optimal. Nah, dari teman-teman lain, ada yang bisa membantu atau memiliki pendapat tentang pertanyaan dari Eta? Siap, ada Yuni yang sudah raise hand. Untuk waktu dipersilakan ini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Menurut saya, cara mengetahui agar belajar diri kita efektif itu dengan cara mencoba melakukan beberapa metode atau beberapa teknik pembelajaran yang bisa membuat diri kita itu mudah untuk mempelajari materi pembelajaran atau mana yang cocok dengan diri kita. Seperti itu, Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Ya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat ini. Silakan, Amelia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Maaf bila suara saya tidak terdengar jelas. Di sini saya akan menambahkan jawaban yang diberikan dari Yuni. Ya. Menurut saya, untuk menemukan cara kita agar belajar itu lebih efektif tanpa tidak mencoba berbagai banyak cara, yakni memahami diri kita terlebih dahulu. Ya. Apa tujuan kita belajar dan mencari motivasi agar kita tuh semangat
dalam melakukan aktivitas tersebut. Kedua, kita harus memahami juga kemampuan diri kita sebatas berapa agar nanti dalam memilih cara untuk belajar lebih mudah. Selanjutnya, kita juga harus mengkondisikan, menyesuaikan hal-hal tersebut dengan kondisi lingkungan kita. Setelah itu baru kita dapat menerapkan prinsip yang tadi terdapat dalam video, yakni do, review, learn, dan play. Sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak dari Amelia. Kita beri aplaus dulu untuk Amelia. Benar sekali, seperti yang dikatakan Yuni dengan Amelia, kita harus pahami dulu terlebih dahulu diri kita. Setelah paham, baru kita coba teknik pembelajaran yang akan kita terapkan. Ketika sudah mencoba teknik pembelajaran itu, pastikan teknik itu sudah berjalan efektif atau tidak seperti hasil yang kita harapkan. Ketika itu tidak efektif, kita harus cari teknik yang lain. Ketika misalnya itu udah jalan bagus, kita tetap dengan di teknik itu. Ketika ada yang lebih bagus, kita coba lagi dengan teknik yang lebih bagus. Karena tidak menutup kemungkinan setiap waktu akan terjadi perubahan. Seperti halnya ketika kita belajar konvensional tatap muka, akan sangat berbeda sekali teknik yang akan kita terapkan ketika kita belajar online atau daring seperti sekarang. Nah, untuk Eta, bagaimana jawaban dari Yuni dan Amelia? Siap, sangat bisa diterima, Pak. Oke, terima kasih. Untuk anggota kelompok yang lain, kita beri aplaus untuk Eta, Yuni, dan Amelia. Baik, terima kasih. Sangat memuaskan sekali diskusi yang kita lalui hari ini. Tentunya pasti masih ada pandangan atau pendapat lain. Tentunya untuk waktu, Pak persilakan dulu. Oke, ada Rafael yang sudah resign. Dipersilakan untuk Rafael. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi saya ingin bertanya, tadi di dalam video saya ada melihat tentang metode belajar yang salah. Nah, setelah saya pikir-pikir, metode belajar yang salah ini mungkin ada hubungannya dengan minat para siswa untuk belajar. Kadang siswa juga belajar dengan cara membaca, mungkin dengan cara praktek, tapi dari dua hal tersebut itu tidak ada yang bisa untuk dimengerti. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana solusi untuk menghadapi metode belajar yang salah ini dengan yang berhubungan dengan minat dari para pelajar, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rafael. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Untuk waktu dan kesempatan, Pak beri dulu untuk anggota kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan. Oke, ada Winnie yang sudah membuka antrean. Silakan untuk Winnie. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael. Nah, menurut saya yaitu dengan cara menyalurkan hobi kita sebagai media belajar. Atau bisa juga jadikanlah hobi kita sebagai sarana pembelajaran. Nah, seperti contoh, misal kita mau belajar bahasa Inggris. Tapi kita nggak bisa dengan cara membaca kamus saja itu kita nggak bisa mengerti beberapa kata dalam bahasa Inggris atau kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa menjadikan hobi kita seperti bernyanyi untuk menyalurkan pembelajaran tersebut. Nah, jadi kita bisa menghafalkan satu lagu dan kita translate. Dengan cara itu kita bisa mengetahui beberapa kata baru. Berbagai kata baru atau berbagai kalimat baru. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat ini. Oke, ada Puter. Resan, dipersilakan Puter. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Winnie tadi. Jadi menurut saya solusi yang tepat untuk mengatasi kurangnya minat belajar siswa adalah
dengan membuat suasana belajar yang nyaman. Contohnya seperti tadi yang dikatakan ini, dengan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, belajar bersama teman atau siapapun. Minat belajar kita menjadi lebih meningkat dan kita bisa nyaman belajar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Kuto. Masukan atau pendapat yang sangat bagus sekali dari Winnie dan Kuto ketika kita harus menemukan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Kita harus mengenali diri. Setelah mengenali diri, kita harus aplikasikan sebuah metode. Nah, seperti itu Rafael, penyampaian dari Winnie dan Kuto, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Untuk itu tepuk tangan dulu buat Rafael, Kuto, dan Winnie. Nah, demikian diskusi kita mengenai proses belajar, cara belajar. Tentunya kurang menarik jika kita tidak bahas secara mendalam terlebih dahulu. Nah, Pak punya permainan buat kalian juga yang terkait dengan proses dari bimbingan kelompok ini. Kita akan menuju ke kuisis dulu. Nah, apakah linknya sudah terlihat? Siap, sudah. Siap, sudah. Oke, siap. Kalau sudah, silakan join myquizzes.com. Itu setelah itu masukkan kode 753698. Oke, Pak akan menunggu peserta yang lain gabung. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat anggota kelompok yang memiliki nilai teratas, yaitu yang pertama Rafael, kedua Eta Sari, dan yang ketiga Mahayasa. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka semua. Tapi tentunya untuk teman-teman anggota yang lain juga sangat bagus sekali dalam menjawab. Bagaimana? Cukup menguras energi. Ada hal yang ingin disampaikan dari game yang kita kerjakan tadi. Oke, untuk Eta dipersilakan. Jadi saya ingin berkomentar soal game tadi. Jadi di game tadi itu secara tidak langsung memberikan kita pilihan itu sama dengan ingin mengetahui bagaimana teknik kita dalam belajar, baik itu sebelum ujian atau belajar keseharian kita. Jadi pada dasarnya kita harus
memang harus tetap belajar, entah itu akan mendekati ujian ataupun belajar keseharian dengan metode pelajaran yang kita kuasai atau tak kita kuasai. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali dan luar biasa sekali yang disampaikan Teta. Tepuk tangan dulu, Mbak Teta. Benar sekali. Game tadi secara tidak langsung terkait dengan materi yang akan kita bahas dan tentunya memiliki kaitan yang sangat erat dalam keseharian kalian sebagai seorang pelajar. Bagaimana kalian harus bersikap tentang apa yang harus dipelajari, bagaimana cara belajar, dan bagaimana mempersiapkan diri untuk belajar. Untuk itu kita akan bahas game tadi dalam video. Oke, sebentar Pak share ya videonya. Untuk kuis nomor 1. Dalam mendesain menu atau cara belajar efektif, hal apa yang tidak perlu untuk diperhatikan? Jadi, dalam belajar itu, rupanya hal yang terpenting supaya kita bisa cepat paham adalah dengan nyantolin materi baru, dengan pengalaman dan pengetahuan yang udah kita punya sebelumnya. Makanya kita terkesan banget kalau guru tuh ngajarin pakai cerita sehari-hari atau yang nyambung sama apa yang udah pernah kita pelajarin. Jadi tadi penting ya, C juga penting. Karena kalau materi yang kita pelajarin itu sesuatu yang menarik buat kita, pasti lebih semangat. Dan motivasi dari diri sendiri itu adalah faktor yang penting buat kesuksesan belajar kita. Dia juga penting. Kalau materi terlalu sulit, nggak akan bisa masuk. Kita harus mulai dari dasarnya dulu. Jangan langsung ke bagian yang susah buat kita. Jadi jawabannya adalah A. Penyesuaiin bahan ajar sama gaya belajar kamu, itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Kamu mungkin pernah ikutan tes SPARK untuk tahu kecenderungan belajar kamu. Apakah lebih suka visual, pakai gambar-gambar, auditorial yang lebih ke suara, read or write, atau baca tulis, atau kinestetik yang pakai gerakan-gerakan. Nah, rupanya meskipun kamu auditorial nih, bukan berarti kalau belajar pakai gambar-gambar itu bikin kamu jadi kurang paham. Itu cuman kamu sukanya pakai yang mana. Tapi bukan berarti kamu bakal paling pahamnya kalau pakai yang mana. Kedepannya kita akan bahas lebih detail. Yang jelas, jangan pernah ngasih label bahwa kamu cuman mau belajar pakai satu mode belajar aja. Kita justru makin ingat dan paham kalau kita pakai semuanya. Jadi jangan membatasi diri kamu. Dan balik lagi, yang lebih penting untuk diperhatikan supaya belajar kamu efektif, justru isinya. Harus ngikutin poin BCD tadi. Masuk ke kuis nomor 2. Kamu akan mengikuti ujian. Apa cara terbaik untuk mempelajari kembali materi ujian? Oke, kita bahas ya. Kamu mungkin sering nandain di buku pakai highlighter ya, atau di garis bawahin, di linker-linkerin di fotokopian. Kamu juga mungkin suka nonton video pembelajaran untuk belajar-belajar soal konsep. Tapi ternyata kalau untuk persiapan ujian, cara terbaik untuk belajar adalah dengan pembelajaran aktif seperti latihan soal, kuis, atau simulasi tes. Main tebak-tebakan sama teman kamu atau pura-pura tryout, ujian sendiri, itu ngelatih otak kamu buat menata materi supaya gampang ingetnya nanti. Contoh lain dari pembelajaran aktif adalah mencoba menjelaskan dengan bahasa kamu sendiri tentang sebuah konsep yang sedang kamu pelajari. Ini pernah dibahas juga di video teknik Feynman untuk belajar efektif. Jadi jawabannya adalah C. Kuis ketiga. Dalam mempelajari materi baru, kita akan lebih mudah mengingatnya untuk jangka panjang apabila kita mengulang-ulang proses belajar dengan jarak waktu tertentu dibandingkan jika kita mengulang-ulang berkali-kali dalam satu waktu. Pernyataan ini benar atau salah? A. Benar. B. Salah. Gimana? Udah nentuin jawaban? Sekarang kita akan bahas. Jadi contohnya, kalau kita disuruh menghafalkan bunyi hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Pertama-tama kita akan nyoba memahami dulu kan si rumusnya ini. Habis itu kita coba nginget supaya hafal. Kan ada dua cara tuh. Satu, kamu tebak-tebakan sama teman kamu. Apa hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga? Terus kamu jawab. Terus teman kamu ngoreksi dikit-dikit nih. Habis itu baru 2 hari kemudian kamu main tebak-tebakan lagi. Habis itu baru 3 hari kemudian kamu main tebak-tebakan lagi.
Gitu terus diulang-ulang sampai akhirnya kamu hafal dan benar jawabnya. Atau kamu bisa pakai cara kedua. Kalau pas tebak-tebakannya salah, kamu ulang lagi tebak-tebakannya selama berjam-jam sampai hafal. Tapi dalam satu waktu doang, setelah kamu hafal, nggak diulang lagi tebak-tebakannya besok-besoknya. Nah, kalau yang pertama kan ngapalin sesekali aja, tapi dikasih jeda waktu beberapa hari sekali, sistem nyicil. Kalau yang kedua, benar-benar coba ngapalin berkali-kali dalam satu waktu aja, sistem kebut. Kira-kira mana yang lebih bagus? Tentunya ini cukup mudah ditebak ya. Cara pertama itu lebih bagus, sehingga jawaban kuis nomor 3 tadi adalah benar alias A. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari game yang kita lakukan. Sangat mengedukasi sekali, karena kita bisa membahas soal melalui sebuah game, dan tentunya kita mendapat pemahaman yang lebih melekat dari sebuah konsep yang baru. Nah, mungkin itu materi yang bisa Pak tekankan pada proses bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Ketika kita diharuskan belajar cara belajar, kita harus memahami tentang skill terpenting manusia zaman now itu seperti apa. Nah, sampai di ujung dari pertemuan kita pada pagi hari ini, untuk anggota kelompok, apakah ada yang bisa membantu Pak untuk menyimpulkan? Siapa? Terima kasih untuk waktunya. Jadi setelah dari tadi saya telah mendengarkan diskusi kita pada hari ini, dapat saya tarik kesimpulan bahwa belajar dan cara belajar itu penting untuk kehidupan kita sebagai siswa, yang dimana tugas siswa utama adalah belajar. Nah, dalam belajar ini kita dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengefektifkan kita belajar, di mana hasilnya belajar itu tidak sia-sia. Jadi ketika kita belajar, ada baiknya untuk kita mencari kebenaran dari hasil belajar tersebut. Setelah kita mencari kebenarannya itu, kita mengulang lagi belajar agar lebih tepat lagi, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang dapat dikatakan seperti do, review, learn, and apply. Seperti itu, Pak. Jadi kita harus tetap belajar dan mengambil potensi-potensi yang kita miliki untuk diterapkan ke dalam proses belajar tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali kesimpulan dari Eta. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di ujung kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Tadi kesimpulan sudah disampaikan oleh Eta, sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan yang baik ini akan bermanfaat buat kita semua untuk mengakhiri kegiatan ini. Nah, pada Google Classroom di ruang BK 11 itu sudah ada modul atau materi belajar cara belajar, PowerPoint, sudah ada juga link YouTube, video YouTube. Yang terpenting untuk anak-anak semua atau seluruh anggota kelompok adalah untuk mengisi lembar evaluasi kepuasan bimbingan kelompok. Nah, silakan diisi lembar evaluasi bimbingan kelompoknya, silakan di-download juga evaluasi hasil. Terakhir yang terpenting adalah di LKPD belajar cara belajar. Nah, walaupun di pertengahan kegiatan tadi kita sudah mengisi melalui Jamboard, kita akan rampungkan lagi LKPD itu di LKPD belajar cara belajar. Silakan download juga. Nah, apakah sampai di sana jelas dulu? Siap, jelas. Siap, Baik, jelas, Pak. ya, baik, terima kasih. Kalau sudah jelas, terima kasih banyak. Bapak ucapkan kepada selaku pemimpin kelompok pada pagi hari ini, kepada seluruh anggota kelompok, semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, baik selaku individu maupun kelompok. Semoga apa yang kita lakukan menjadi yang terbaik ke depannya dalam setiap proses pembelajaran. Kita harus selalu optimalkan diri dalam proses pembelajaran
Semoga apa yang kita lakukan menjadi yang terbaik buat kita sendiri, karena diawali dengan doa. Untuk itu di akhir kegiatan kita akhiri juga dengan doa. Siapa izin memimpin doa? Kita akhiri kegiatan kali ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya, seluruh anggota kelompok pada pagi hari ini. Semoga semuanya bermanfaat buat kita semua. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Setelah bimbingan kelompok yang kita laksanakan pada pagi hari ini, kita akan jadwalkan juga bimbingan kelompok untuk selanjutnya, dan semoga kita bisa membahas materi yang lebih menarik lagi, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.